perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga. Tahu yang X21 ya? F21 ya, harusnya sih bisa jalan terus. Guys, Tapi ini mereka belum minta saya nggak tahu. Wait, jongkok. Masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Ini delivery-nya baru sekarang hari ini sebagian. Totalnya berapa, Pak? Totalnya berapa, Pak? Oh, anggarannya. Pak, izin konfirmasi Pak, 8,1 miliar dolar bukan sih Pak? Saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau petaran kan rahasia kan. Pak, yang Nanti supply akan gimana berbanyak. Pak? Mungkin lebih. Pak Menko yang kabar supply gimana Pak? Karena misalnya Menhan lah saya nggak ngerti kalau itu. Saya cuma bagian bayar aja. Karena tadi Presiden juga menyampaikan akan terus menambah kekuatan dari udara, kekuatan udara. Ini berarti udah dipersiapkan juga untuk dana anggaran ini Pak. Tahun depannya kan anggaran juga cukup signifikan. Tapi kalau anggaran jumlahnya kan pasti juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar. Dalam tahun dekat ini ataupun tahun depan pasti. Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan udah anggaran juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang kan apakah Presiden betul kita harus jaga kemampuan pertahanan kita. Dalam keadaan APBN terkontraksi seperti ini, dianggarkan untuk pertahanan, Masih terkontraksi definisi Anda Pak? ya artinya enggak. Enggak, itu kan udah dihitung dengan ini. Dengan ini sudah kita hitung anggarannya di bawah 3%, defisit di bawah persen PDB, jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur lebih baik, termasuk subsidi segala macam BBM. Jadi kita udah hitung dengan teliti, jadi nggak usah khawatir. Cukup ya, cukup. Papor soal dolar, Papor. Pak, soal dolar dong, Pak. IHSG kabarnya dibuka merah. Berapa? Minus 6.400 Pak masuk. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Timbal udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi, sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu kita akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit. Kira-kira penyebabnya apa Pak sampai IHSG Sentimennya apa sih Pak ya? Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah seolah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serap ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham. Pak, soal kritik di ekonomis Pak. Kopdes dan MBG itu dikritik Pak sama The Economist karena dianggap membebani fiskal. Itu tanggapannya gimana Pak? Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3% PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa. Jadi kalau di ekonomis memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka selalu lihat kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa, itu mendekati 1% semua dari PDB depannya. Kita masih 40, kita masih bagus, harusnya di ekonomi memuji kita. Oke Pak. Penerapan tarif resiprokal Pak sudah dibahas sudah ditekan itu gimana? Soal tarif resiprokal kan sudah 90 hari Pak sejak ditekan 19 Februari lalu. Tapi penerapan sudah berlaku seperti apa? Buat pacaran nih. Ini kan belum di sana kan masih ada, di Amerika kan masih belum terlalu resmi ya. Itu kan sama Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court-nya bilang nggak boleh kan. Kita ikutin Amerika, tapi saya nggak tahu kita ikutin Amerika harusnya. Tapi kalau menurut saya sih kita nggak rugi, harusnya dieksekusi langsung. Tapi kita tunggu sana seperti apa. Oh berarti itu kabar dari Amerika? Semoga saya minta dukungan moral dari kawan-kawan semua media. Semoga nanti selesai kasus ini
perjuangan saya tidak akan berhenti. Kita Ada majelis. Pak, depan Pak, boleh Pak. Pak, depan Pak. Bang, udah nyiapin pidato pledoi belum, Bang? sedang kita rumuskan pledoinya. Yang jelas didampingi istri saya, didampingin pengacara, dan didampingi oleh kawan-kawan semua. Pertama, kita ngadepin mental kita kuat lah ya. Kita berharap nanti JPU ya menuntut kita serendah-rendahnya lah. Kedua, tetap kita dukung pemberantasan korupsi. Itu menjadi komitmen dasar saya ketika belum menjadi terdakwa. Tiga, saya juga berharap agar proses ini cepat selesai lah. Jangan berlarut-larut, capek juga kita di dalam tahanan, karena kita tahu yang namanya tahanan tuh gak enak ya. Walaupun di tahanan KPK itu ya semua pelayanannya itu bagus sekali. Apalagi kemarin saya ini masih sakit nih. Ini untung hari ini saya bisa sidang. Berapa hari menderita sekali nih. Untung karutan, penjaga tahanannya responsif sekali untuk menangani penyakit saya, langsung dibawa ke rumah sakit. Sakit apa, Bang? Sakit apa? Gigi nih, bengkak nih muka saya nih. Kayak digebukin tahanan. Kita tunggu aja sidangnya ya. Semoga saya minta dukungan moral dari kawan-kawan semua media. Semoga nanti selesai kasus ini, perjuangan saya tidak akan berhenti. Kita pasti berjuang. Terima kasih. Selamat sore. Pas pakai plan itu orasi dengan awan. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.